Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Semangat! Ya, senang sekali ya kita bisa sekolah minggu pada hari ini. Nah, Lause mengajak kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa yuk. Mari kita lipat tangan, kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Di minggu yang kedua, kami di tahun yang baru boleh kembali beribadah lewat sekolah minggu. Kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah kami, menyertai sekolah minggu ini. Supaya setiap kami, baik Lause yang menyampaikan firman Tuhan, maupun anak-anak yang ada di rumah, kami sama-sama mengalami sukacita dan juga pertolongan Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kami, memberkati kami anak-anak dimanapun kami berada. Kami memulai sekolah minggu kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah anak-anak, mari kita semua, anak-anak yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri di depan layar TV, layar handphone. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita ikutin ya, semuanya bernyanyi dan mengikuti gerakannya. Ayo mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sukacitaku. Anak-anak yang di rumah, bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah anak-anak juga merasakan sukacita seperti lagu yang kita nyanyikan tadi? Pasti dong, anak-anak di rumah pasti juga mengalami sukacita. Tapi sukacita biasanya ada alasannya. Lause sendiri, apakah hari ini juga bersukacita? Oh iya, Lause ingat. Lause juga bersukacita. Mau tahu enggak alasannya, Lause? Apa? Ayo. Nah, Lause sedang bersukacita karena kemarin ada keluarga Lause yang datang mengunjungi Lause di Semarang. Keluarga dari Pulau Sumatera. Wah, jauh ya? Iya, jauh. Walaupun ketemunya cuma sebentar, tapi
Lause merasa sangat senang, sangat bersuka cita karena sudah lama tidak bertemu. Begitu Lause. Ya, salah satu alasan yang membuat kita sukacita adalah bertemu dengan anggota keluarga kita yang sudah lama tidak bertemu. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana kabar anak-anak semua? Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak juga mengalami sukacita? Coba pikir, di dalam waktu terdekat ini, apakah anak-anak ada mengalami sesuatu atau mendengar kabar apapun yang membuat anak-anak merasa sangat senang dan sangat bersukacita sekali? Nah, anak-anak, tentu dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa membuat kita sukacita, bukan? Contohnya seperti bulan Desember kemarin, pada waktu kita merayakan Natal. Ya, Lause percaya ada banyak anak-anak yang bersukacita karena mendapatkan kado yang istimewa. Atau ada yang karena liburan sekolah, lalu orang tua ajak jalan-jalan, pergi ke kebun binatang, kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Atau di waktu liburan kita sudah tidak lagi belajar, tapi kita diberi waktu untuk main game sepuasnya. Wow, betapa menyenangkan ya. Nah anak-anak, dari semua hal yang menyenangkan itu sebenarnya ada sebuah sukacita yang lebih penting daripada segalanya. Kabar baik ini adalah kabar baik sukacita yang tidak pernah bisa habis, tidak pernah bisa hilang, dan tidak bisa dicuri oleh orang lain. Nah anak-anak, di bulan Desember kemarin kita pasti sudah mendengar kabar sukacita yang Lause maksudkan. Yaitu kabar sukacita di mana Tuhan Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus sudah datang sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Kabar kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal ini adalah kabar sukacita yang paling ajaib menurut Lause. Juga kabar sukacita yang paling besar, paling mulia dibandingkan dengan semua sukacita yang ada di dalam dunia ini. Tahu enggak kenapa? Nah, pada waktu malaikat datang menjumpai para gembala waktu malam itu, malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah anak-anak, kesukaan besar di ayat ini dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani disebut karan megalon, great joy, yang artinya sukacita yang sangat-sangat besar, tidak terbandingi. Anak-anak pernah enggak nonton film ikan hiu besar yang judulnya The Meg? The Meg adalah singkatan dari The Megalodon yang artinya gigi besar. Jadi ikan hiu yang memiliki gigi yang sangat besar. Nah, Megalodon adalah nama sebutan ikan hiu terbesar yang ada di dalam samudra. Karena dia adalah jenis yang terbesar, makanya dikasih nama Megalodon. Nah, seperti itu juga dengan berita kelahiran Tuhan Yesus. Karena ini adalah sukacita yang terbesar, maka disebut sebagai karan megalon, kesukaan besar. Nah anak-anak, kenapa ya malaikat Tuhan bilang kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai karan megalon atau sukacita yang besar? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena sukacita ini turun dari sorga yang maha tinggi, turun dari sorga yang maha mulia, diberikan kepada manusia yang diam di bumi dan yang berdosa. Sukacita ini diberikan oleh Bapa yang maha agung, diberikan oleh Allah yang maha kuasa, maha besar, yang kebesarannya itu melampaui segala-galanya, lebih besar daripada alam semesta ini. Dan Allah kita yang memberikan Tuhan Yesus Kristus itu lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Namun kabar yang besar ini diberikan kepada kita manusia berdosa yang sangat-sangat kecil. Yang di mata Tuhan, kita ini hanya seperti sebutir debu tanah yang tidak ada artinya. Nah, sebagai manusia berdosa yang hina, yang kecil,
Kita harusnya dihukum di dalam neraka yang mengerikan karena kita sudah berdosa dan melakukan begitu banyak kejahatan. Kita mungkin biasanya berbohong. Kita biasanya tidak jujur. Kita biasanya menggunakan mulut kita mengatakan ya hinaan, kalimat-kalimat yang tidak pantas buat anak-anak yang lain. Atau kita menghina orang lain. Namun karena kasih Allah Bapa yang sangat besar itu, ia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Menjadi manusia, lahir bagi saudara dan saya, lahir bagi anak-anak dan saya, supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu kita boleh memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Wow, luar biasa bukan? Nah, selain itu apakah ada alasan yang lain? Kenapa berita kelahiran Tuhan Yesus disebut sebagai sukacita yang besar yang disebut karan megalon itu? Tentu ada yang kedua. Yang kedua adalah karena sukacita ini adalah sukacita yang bukan hanya menyangkut 1-2 orang atau sekelompok orang tertentu. Tetapi sukacita ini adalah menyangkut hidup mati seluruh suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Anak-anak coba pikir sejenak. Mana ada sih sukacita di dalam dunia ini yang sukacitanya itu menyangkut seluruh suku bangsa yang ada di dalam dunia? Ada enggak coba pikir? Enggak ada. Tidak ada selain kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukti yang paling nyata adalah Natal. Ketika Natal datang, ketika kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hampir di seluruh dunia, di setiap suku dan bangsa, bahkan di antara mereka yang belum percaya Tuhan, mereka yang beragama lain, mereka juga bersama-sama menikmati sukacita Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Padahal banyak loh di antara mereka yang tidak ngerti kenapa mereka harus merayakan Natal. Meskipun tidak mengerti, meskipun tidak tahu, tetapi mereka tetap merasakan dampak daripada Natal. Mereka tetap merasakan dampak sukacita daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, sekali lagi ini adalah luar biasa. Nah anak-anak coba pikirkan. Tadi kan Lause bilang, kalau sukacita ini disebut karan megalon, sukacita yang sangat besar karena menyangkut seluruh suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Nah coba pikir, sebenarnya ada berapa banyak sih populasi atau jumlah manusia yang ada di dalam dunia ini? Lalu ada berapa banyak jumlah suku bangsa yang ada di muka bumi ini? Nah berdasarkan sebuah catatan sampai tahun 2020 kemarin, jumlah populasi kita itu sekitar 7,8 miliar orang dengan 17.439 suku bangsa. Wow, banyak sekali bukan? Nah, untuk negara kita sendiri Indonesia ada sekitar 789 suku bangsa. Sekalipun sampai hari ini masih ada banyak sekali suku bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus, tapi kita tahu Alkitab memberitahu kita tujuan kelahiran Tuhan Yesus. Sukacita ini adalah sukacita yang diberikan kepada segala suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dan setiap kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil tanpa kecuali untuk memberitakan berita sukacita kepada setiap suku, kepada setiap bangsa yang ada di dalam dunia ini, dan kepada semua orang yang belum percaya. Oleh sebab itu, sukacita ini disebut sebagai sukacita yang terbesar karena ini menyangkut kehidupan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan kita sebagai anak Tuhan, marilah kita setia, kita juga bersedia untuk memberitakan terus sukacita ini, memberitakan kelahiran Tuhan Yesus ini kepada semua orang di sekitar kita. Nah anak-anak, ada sebuah kisah yang bercerita tentang seorang bapak yang sedang sakit. Bapak ini sebut saja namanya Anton. Bapak Anton mengalami sakit yang sangat keras dan sangat menderita. Dan dia itu sudah hampir mati.
Lalu Bapak Anton ini dibawa untuk berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh-sembuh karena Bapak Anton tidak menemukan obatnya. Karena tidak menemukan obatnya, dia kemungkinan terancam mati. Oh, ternyata obatnya itu ada di tangan seorang temannya yang bernama Bapak Joni. Tapi Bapak Joni ini sudah lama memiliki obatnya. Tapi sayang sekali, Bapak Joni ini orangnya pelit, orangnya jahat, dan dia tidak peduli dengan teman-temannya. Dia hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Dia juga takut kalau dia mengalami hal yang tidak baik. Lalu dia menyimpan obatnya, menyimpan apa yang dia miliki. Dia tidak mau membagikannya buat orang lain. Dia sembunyikan. Padahal ia tahu temannya Bapak Anton sangat membutuhkannya. Nah anak-anak, menurut kamu, apakah perbuatan Bapak Joni ini baik dan terpuji? Tentu tidak, bukan? Seharusnya Bapak Joni ini bersedia membagikannya agar temannya yang sakit dan yang menderita itu bisa mendapatkan solusi, mendapatkan obat lalu menjadi sembuh. Nah anak-anak, dari kisah ini sebenarnya bercerita tentang sesuatu. Bapak Anton yang sakit itu adalah gambaran dari orang-orang yang belum percaya dan yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus, masih hidup di dalam dosa mereka, lalu mereka itu sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik. Kalau mereka meninggalkan dunia ini, mereka pasti akan mendapatkan penghukuman Tuhan yang mengerikan. Sedangkan obat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Bapak Joni itu adalah orang Kristen yang sebenarnya sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dan memiliki Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjadi obat bagi manusia berdosa di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Joni yang adalah gambaran orang Kristen itu tidak bersedia memberitakan Injil Tuhan. Anak-anak, ingat, Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi saksi Tuhan. Setiap kita yang sudah memiliki Tuhan Yesus, kita harus bermurah hati. Membagikan berita Injil ini, memberitakan berita keselamatan ini, membagikan berita kelahiran Tuhan Yesus ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tidak mau kita berlaku seperti Bapak Joni tadi yang kurang terpuji. Nah untuk itu anak-anak, Lause mengajak kita untuk selalu ingat bahwa kabar baik yang datang dari Tuhan yang sangat besar itu, yang menyangkut segala suku bangsa ini, harus terus kita ceritakan, harus terus kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Agar mereka yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Ya, hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi saksi Tuhan yang memberitakan kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita juga sudah mendapatkan kabar yang sangat menyenangkan ya, kabar sukacita bagi hidup kita semua. Kita juga diajak untuk memberitakan kabar sukacita itu buat orang-orang di sekitar kita, khususnya buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Lause ingat ada satu ayat yang sangat bagus buat kita ya. Kita mau sama-sama menghafal ayat ini ya. Anak-anak pasti juga sudah sering dan sudah tahu ayat ini. Yuk kita mau hafalkan sama-sama ya. Yuk. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ya begini bunyinya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengarahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Lause. Sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, kita sudah akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelum kita bubar, yuk mari kita doa penutup ya. Lause Lisi, silakan pimpin di dalam doa. Yuk mari anak-anak semua, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah lahir di dunia. Tuhan juga sudah lahir di hati kami dan memberi kami sukacita yang besar, karena kami semua akan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun kami berada saat ini. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami menjadi alat pemberita-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan memberkati. Dah. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one. You're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and